Ada orang yang sedang antrian, dia antrian di SPBU, panjang antriannya. Ketika dia sampai di pom bensin, ketika mau giliran dia untuk mengisi minyak, sepanjang lama itu dia menunggu. Tiba-tiba ada mobil menyalip antrian dia. Jelas dia kecewa, menunggu selama itu. Pas gilirannya mau mengisi minyak, disalip oleh orang lain. Karena dia lupa ayat ini, dia lupa berjihad, lalu dia mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang yang menyalipnya. Mungkin orang lain melihat pantas orang yang menyalip itu mendapatkan kata-kata kotor. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, ketika ada orang menzalimi kita, Allah suruh kita sabar, Allah suruh kita memaafkan. Apa akibatnya? Orang yang menyalip itu dia lupa pula berjihad untuk sabar. Apa yang dikerjakannya? Diambilnya pistol, dia tembak orang yang mengatai-ngatainya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu kita berharap betul kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran kita berbuah takwa. Karena kaum mukminin, kita memang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, dan tujuan ibadah itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka kita mohon betul kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar menghadirkan takwa pada diri kita masing-masing. Kaum mukminin yang hati muliakan, di awal khutbah hati mengajak dari hati bagi kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak ada gunanya kita hidup panjang pun usia kita, tinggi jabatan kita, kalau kita tinggalkan dunia ini dan kita tidak bertakwa, gagal dan gagallah hidup kita. Maka khatib bagi kita semua, pastikan betul bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, pesan takwa yang ingin khatib sampaikan dalam kesempatan Jumat yang terbatas ini, firman Allah dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 69 di juz 21. Tidak terasa sekarang kita berada di Jumat pertama di bulan Muharram, Jumat pertama di tahun 1448 Hijriah. Dan kita tahu sejarah membuktikan, dan itulah menangnya kita umat Islam. Setiap tahun kita diingatkan dengan jihadnya Rasulullah beserta sahabat
meninggalkan kota tercinta, kota Makkah, berhijrah ke Madinah. Maka dalam kesempatan ini kami juga ingin mengajak diri kami dan kita semua bahwa kita benar-benar berjihad menegakkan aturan Allah di seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Khatib ulang, kita semua bertekad berjihad mengikuti seluruh aturan Allah di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Seperti firman Allah yang kami bacakan, surat Al-Ankabut ayat 69 ini, di mana Allah menggaransi, tentu inilah yang kita inginkan, wallazina jahadu, dan orang-orang yang berjihad. Berjihad di sini bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuannya untuk mengikuti seluruh aturan Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari kehidupan kami, maka kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ini yang akan Allah berikan kepada kita apabila kita mengeluarkan seluruh potensi kita untuk menjalankan seluruh aturan Allah. Allah akan membukakan jalan-jalan Allah kepada kita. Jalan-jalan kesuksesan akan Allah berikan kepada kita. Syaratnya kita sungguh-sungguh maksimal menjalankan seluruh perintah Allah dan juga mengerahkan seluruh tenaga kita untuk menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Itulah yang jihad. Dan Allah mengatakan, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kaum mukminin yang kami muliakan, kita kalau disuruh untuk salat berjamaah, alhamdulillah kita bisa berjihad, mengerahkan seluruh potensi kita untuk hadir salat berjamaah. Ketika kita mau salat tahajud pun kita mampu mengerahkan seluruh potensi kita, melawan kantuk kita untuk bangkit dan salat tahajud. Dan itulah yang jihad. Tapi kita lihat kaum mukminin, ada jihad yang sepertinya banyak kita lupa, yaitu memaksimalkan potensi kita untuk memaafkan saudara-saudara kita, memaksimalkan potensi kita mengikhlaskan saudara-saudara kita yang mengkhianati kita, mengerahkan seluruh potensi kita merelakan memaafkan saudara-saudara kita yang menzalimi kita. Inilah yang ingin kami tekankan dalam khutbah yang singkat ini, agar khatib dan kita semua mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini, sebesar apapun kesalahan saudara kita, betapapun kita dizalimi oleh saudara kita, kita mampu memaafkan. Karena perintah memaafkan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus berjihad mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mampu memaafkan saudara-saudara kita. Kita lihat kaum mukminin, pemandangan di hadapan kita, betapa maaf ini sangat tipis sekali. Apalagi bagi kita yang sering scroll, kita melihat berapa viral ada orang yang sedang antrian, dia antrian di SPBU, panjang antriannya. Ketika dia sampai di pom bensin, ketika mau giliran dia untuk mengisi minyak, sepanjang lama itu dia menunggu. Tiba-tiba ada mobil menyalip antrian dia. Jelas dia kecewa, menunggu selama itu, pas gilirannya mau mengisi minyak disalip oleh orang lain. Karena dia lupa ayat ini, dia lupa berjihad, lalu dia mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang yang menyalipnya. Mungkin orang lain melihat pantas orang yang menyalip itu mendapatkan kata-kata kotor. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, ketika ada orang menzalimi kita, Allah suruh kita sabar, Allah suruh kita memaafkan. Apa akibatnya? Orang yang menyalip itu
dia lupa pula berjihad untuk sabar. Apa yang dikerjakannya? Diambilnya pistol, dia tembak orang yang mengatai-ngatainya. Betul-betul tidak ada maafnya, tidak ada perasaannya. Maka benarlah Allah mengatakan, orang yang benar-benar mampu memaafkan, benar-benar akan Allah berikan surga kepadanya. Kita lihat kaum mukminin. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199. Buktinya maaf ini perintah dari Allah. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Allah mengatakan, jadilah kamu pemaaf. Ketika Allah perintahkan kita sholat, kita maksimal mengupayakan untuk sholat. Sekarang Allah perintahkan kita untuk menjadi pemaaf. Kenapa kita tidak maksimalkan pula potensi kita menahan diri untuk memaafkan saudara kita? Betapa banyak kaum mukminin, orang yang satu keluarga akur-akur. Ketika orang tua meninggal, pas giliran pembagian warisan, mereka tidak akur lagi. Mereka saling sikut menyikut, mereka tidak tegur sapa lagi. Inilah yang bahaya kaum mukminin. Maka Allah ajarkan kita, kalau kita diambil harta kita oleh saudara kita dalam bentuk warisan, memang kita dizalimi, boleh kita minta harta kita dengan baik. Tapi kalau saudara kita bersikeras tidak mau memberikan harta yang hak kita, maka saat itu perintah ini, khuzil afwa, jadilah pemaaf sebagai sifat. Perintahkanlah orang mengerjakan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang buruk. Maka kamu mukmin, kalau khatib, keluarga khatib dan kita semua sepakat di awal Muharram ini, kita ikrarkan dalam diri kita, mulai sekarang sampai saya tinggalkan dunia ini, saya akan berjihad melawan emosi saya, melawan amarah saya. Kalau ada orang yang menyerobot antrian kita, mengambil hak kita, boleh kita perjuangkan hak kita dengan cara penuh hikmah. Tapi kalau rasanya buntu, maka pilihan maaf adalah pilihan yang istimewa. Karena kaum mukminin, Allah gambarkan dalam surah Al-Furqan, surat ke-25, di mana Allah memuji ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, tentu khatib. Dan kita semua ingin disebut ibadur rahman. Apa kata Allah? Wa ibadur rahmanul ladzi yamsuna 'alal ar haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, tidak sombong, seperti orang yang menyerobot antrian tadi, dengan sombongnya, dengan congkaknya merebut antrian. Dan ini ingat, dan apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan qalu salama, kata-kata yang baik. Jadi mulai sekarang, kalau kita ingin dicap sebagai ibadur rahman, apapun yang orang lakukan kepada kita, sebesar apapun menyakiti hati dan telinga kita, kita tenang dulu. Rasulullah ingatkan kepada kita, Rasulullah tahu fitrah kita ini memang emosional. Maka kata Rasulullah, tukar posisi kita. Ketika kita sedang berdiri, dipancing emosi kita, maka kita duduk. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sementara kita posisi duduk, dipancing emosi kita, malah kita berdiri dan berlari. Sementara Rasulullah menyuruh, ketika kita berdiri, kita duduk. Maka camkan itu, tanamkan dalam diri kita, bahwa mulai sekarang sampai saya tinggalkan dunia ini, saya adalah ibadur rahman. Kita coba dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, sebesar apapun kesalahan istri kita, kita mampu memaafkan. Kemudian kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam surat Fussilat ayat 34, Allah juga mengatakan kepada kita, idfa'u billati hiya ahsan fa izal ladzina bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah, ini perintah nih kaum mukminin. Maka tadi khatib sampaikan surat jihad ini, tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang bermusuhan denganmu bisa berubah seperti teman yang setia. Ini garansi dari Allah Subhanahu wa taala.
Malanglah kita kalau banyak musuh kita. Siapapun yang membenci kita, tapi kita tetap berbuat baik kepada dia, lambat laun dia pasti akan mencintai kita. Karena itu Allah yang mengatakan, "Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun." Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang kami muliakan, di khutbah kedua kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134, di mana ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar menginginkan kita semua untuk masuk surga. Sekali lagi kaum mukminin, Allah benar-benar menginginkan betul kita semua untuk masuk surga. Dan Rasulullah juga mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Dan kita lihat di Ali Imran 133, jangan ada di antara kita yang tidak mau. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Allah mengatakan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Bayangkan kamu mukminin, surga itu seluas langit dan bumi. Jangan sampai kita tidak ada di dalamnya. Kepada siapa surga itu Allah berikan? Allah gambarkan di ayat 134. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kepada siapa Allah berikan? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini, jihad kita menahan amarah kita dan memaafkan sebesar apapun kesalahan orang lain akan kita maafkan. Bayangkan ketika harta kita berhektar-hektar diambil oleh saudara kita, kita maafkan harta yang berhektar-hektar itu, Allah ganti dengan surga kamu. Tapi karena kita lupa dengan surga, kita tuntut, akhirnya rusak hubungan kita dengan sesama kita. Kita tinggalkan dunia, kita tinggalkan harta, dan kita tinggalkan catatan dosa, memutuskan hubungan silaturahmi. Ambillah harta itu semua, asal jangan mereka mengambil surga dari kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainal khairat rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina muslimina mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbik imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahud sufufahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.